Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Akhuna Channel. Masih bersama saya Aang Hunayfi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, akan ngaji bersama tentang tauhid atau aqaid atau akidah. Yakni kita belajar kitab Aqidatul Awam karyanya Syekh Ahmad Al-Marzuki. Jadi kitab ini berisikan beberapa nadom yang disitu membahas tentang tauhid, tentang akidah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu nadamnya ya. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Abda'u bismillahi warrahmani. Jadi di sini musannif, di sini pengarang Imam Al-Marzuki abda'u memulai karangan ini dengan bismillahi warrahmani. Jadi menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahman itu sendiri sifat kasihnya Allah, sifat sayangnya Allah di dunia dan di akhirat tanpa pandang bulu. Semuanya Allah rahmati, entah dia muslim, entah dia kafir, tidak peduli. Jadi untuk seluruh makhluk. Sedangkan sifat rahimnya Allah itu sifatnya Allah yang khusus untuk mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muslim, orang-orang yang mukmin. Wabir rahimi daimil ihsani, yang kebaikannya, ihsannya itu daim, kekal selamanya. Falhamdulillahi, kemudian alhamdulillah segala puji bagi Allah, al-qadimi yang maha qadim, maha dahulu, al-awwali maha awal, al-akhiri yang maha akhir, al-baqi maha kekal bila tahawuli tanpa perubahan. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Summa sholatu wassalamu sarmada, kemudian sholawat serta salam selalu tercurahkan ala nabi, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi man qad wahada, sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah, sebaik-baik orang yang mentauhidkan Allah. Wa alihi, dan juga untuk keluarganya Rasulullah, wa sahbihi, dan para sahabatnya, wa man tabi, dan para pengikutnya. Sabila dinil haqi, dan para orang dan para pengikutnya. Sabila dinil haqi, jalan agama yang hak, ghairu mubtadi, bukan jalannya ahli bid'ah. Selanjutnya, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah fawahu mawjudun qadimun baqi mukhalifan lil khalqi bil itlaqi. Wa ba'du, setelah tadi membaca bismillah, hamdalah, serta sholawat, fa'lam, ketahuilah, biwujubil ma'rifah, ketahuilah untuk apa? Wajib bagi kamu, bagi kita semua untuk mengetahui min wajibin lillahi isyarina sifat, sifat wajib Allah yang jumlahnya ada 20, isyarina sifat. Jadi Allah itu mempunyai sifat wajib, jumlahnya berapa? 20. Yang pertama apa? Fallahu mawjudun, Allah itu mawjud, Allah itu wujud.
Qadimun, Allah itu dahulu. Baqi, Allah itu kekal. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, dan Allah berbeda dengan makhluk secara mutlak. Wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy, qadir muridun alimun bi kulli syai', sami'unil basiru wal mutakallimu, lahu sifatun sab'atun tantazimu. Selanjutnya adalah wa qaimun, atau berdiri sendiri, qiyamuhu binafsihi. Wa qaimun ghani, wa wahidun, Allah itu satu, Allah itu esa. Wa hayy, Allah itu hidup. Qadir, Allah maha kuasa. Muridun, Allah maha berkehendak. Alimun, maha mengetahui bikulli syai', segala sesuatu. Sami'un, maha mendengar. Al-basir, maha melihat. Wal mutakallim, maha berbicara, maha berfirman. Lahu, Allah mempunyai sifatun sab'atun tantadim, mempunyai 7 sifat yang berurutan. Jadi sifat wajib Allah ini sering dipakai pujian-pujian di musola atau di masjid, sambil menunggu sholat pujian. Pakai apa? Pakai 20 sifat wajibnya Allah. Fa qudratun iradatun sam'un basar, hayatunil ilmu kalamun istamar, wa jaizun bi fadlihi wa adlihi, tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Selanjutnya adalah fa qudratun. Ini tadi ya 7 sifat yang berurutan. Ini kudrah, iradah, sama, basar, hayat, ilmu, dan kalam. Jadi kudrah sama dengan qadir, iradah, murid, sam'un, sami, basar, basir, hayatun, hayyun, al ilmu, alimun, kalamun, mutakallim, 7. Setelah 20 sifat wajib Allah, Allah mempunyai sifat jaiz. Kalau wajib itu harus, nggak boleh tidak. Kalau jaiz ini boleh, jadi bebas. Apa sifatnya? Yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah itu bebas, mau mengerjakan sesuatu atau mau meninggalkan. Jadi Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu yaf'alu ma yurid. Jadi terserah Allah mau berbuat, mau mengerjakan atau mau meninggalkan. Itu sifat jaiznya Allah. Kemudian kalau ada sifat wajib, berarti ada sifat muhal, lawannya. Kalau wajibnya 20, maka sifat muhalnya juga 20. Ditambah satu apa? Sifat jaiz. Nah, berarti kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus punya akidah, punya keyakinan kalau Allah itu mempunyai sifat wajib yang jumlahnya ada berapa? Ada 20. Jadi Allah itu wujud, Allah itu ada. Jadi nggak mungkin Allah itu nggak wujud. Wong kita saja ada, berarti ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Berarti Allah itu maha wujud. Kemudian apa? Qadim. Qadim atau qidam, Allah itu dahulu. Dari apa? Seluruh makhluk itu Allah yang dahulu. Kemudian baqa, Allah itu kekal, abadi selama-lamanya. Mukhalafatun lil khawadisi. Jadi berbeda dengan makhluk, tidak menyerupai. Qiyamu binafsihi, Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh bantuan siapapun. Wahdaniyah, itu esa, Allah itu esa tunggal. Qul huwallahu ahad. Kalau wahid itu satu, ada duanya. Wahidun isnani. Tapi kalau ahad itu satu-satunya. Jadi satu tapi tidak ada duanya. Qudrah, Allah itu maha kuasa. Ala kulli syai'in qadir, kuasa mengerjakan apapun. Iradah, Allah maha berkehendak.
Kadang kita punya rencana, kita punya planning, tapi ternyata tidak terjadi. Wajar, kita manusia. Tapi kalau Allah, karena Allah itu maha berkehendak, maka pasti terjadi. Ana urid wa anta turid wa Allahu yaf'alu ma yurid. Kemudian ilmu Allah itu maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Bahkan kita itu tanpa berbicara, hanya sekedar batin, itu Allah sudah tahu. Kemudian sama Allah maha hayat dulu ya. Allah itu maha hidup, nggak mungkin mati. Jadi lucu kalau ada Tuhan kok mati. Tuhan kok mati. Yang namanya Tuhan pasti maha hidup. Kemudian sama maha mendengar. Jadi ketika kita berdoa, entah itu keras, entah itu pelan, Allah pasti mendengar. Entah itu pagi, entah itu siang, entah itu malam, Allah juga pasti mendengar. Basar, Allah maha melihat. Meskipun kita sembunyi dimanapun untuk berbuat maksiat, pasti Allah tahu, Allah melihat. Kemudian kalam, Allah maha berfirman. Jadi Allah itu menurunkan ada 4 kitab. Yakni mulai dari Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, dan terakhir adalah Al-Quran. Mukjizatnya Rasulullah untuk kita sampai besok hari kiamat. Oke, kita baca bareng-bareng pujiannya. Mungkin sudah ada yang hafal atau mungkin agak-agak lupa. Bismillah. Allah wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Gimana? Hafal ya? Jadi kenapa kok dipakai pujian di musola-musola? Ya agar supaya kita mudah untuk menghafalkannya. Selanjutnya untuk sifat jaiz hanya 1, jadi bisa dihafalkan juga, yakni fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Bebas atau boleh mengerjakan sesuatu ataupun meninggalkannya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Syukran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.